Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian sore kita hari ini yang seyogyanya sebelum Ramadan kita rutin kajian itu tentang materi tafsir. Nah, karena ini kaitannya dengan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka hal-hal yang berkaitan dengan tafsir itu kita tunda dulu, namun tetap ada bagian-bagian yang berkaitan dengan Al-Quran itu yang ingin kita tampilkan di sini, yang kita jadikan materi tematik, yaitu dengan tema sebuah ayat yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya, kita tahu Nabi orang yang jarang menangis, jarang sedih. Ya, dan tidaklah beliau menangis kecuali itu merupakan bagian dari syariat untuk umatnya. Ya, contoh misal, ya, ketika anaknya Ibrahim, ya, wafat, Nabi menangis. Lalu para sahabat keheranan, lalu bertanya, engkau menangis ya Rasul? Ya, maka Rasul mengatakan bahwasanya, ya, sesungguhnya mata itu meneteskan airnya. Sesungguhnya hati itu ada sedihnya. Ya. Dan ini adalah tangisan kasih sayang. Ya, wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzunun, dan kami, ya, ketika melepasmu Ibrahim dalam keadaan sedih. Ya, Nabi sedih, menangis. Tapi itu bukan tangisan penyesalan atas musibah, tapi karena tangisan kasih sayang. Ya, jadi bila kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang kita cintai, kita menangis, wajar. Ya, hilang motor nangis tenanawan. Kamu hilang mobil, kamu hilang istri, ya, rumah kebakaran, nangis aja nggak apa-apa. Yang dilarang itu apa? Berteriak. Ya, menangis meneteskan air mata tidak dengan suara yang tinggi itu wajar. Ya, dan inilah merupakan rahmatnya agama kita. Ya, Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan mereka. Musibah yang besar membuat mereka tidak kuasa untuk menahan, membuat mereka menangis, maka ini perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Ya, lebih menangis dalam rangka menyesali takdir, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula, ya, tangisan-tangisan Rasulullah SAW karena apa? Karena rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita kaji di pertemuan kita di sore hari ini adalah ada sebuah ayat yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya. Suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, ini diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, dia berkata,
Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakan untukku Al-Qur'an begitu. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya, aku membacakan untukmu Al-Qur'an, bukankah Al-Qur'an itu justru diturunkan kepadamu? Rasul berkata, ya, fa inni uhibbu an asma'ahu an ghairi. Ya, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Ya. Maka faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka Ibnu Mas'ud membacakan di hadapan beliau surat An-Nisa, dibacakan surat. Ya, dibaca mulai surat dari mulai dari pertama seperti ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, terus gitu. Dari permulaan surat An-Nisa sampai di ayat yang ke-41-nya. Nah, ini ayat yang membuat Rasulullah menangis. An-Nisa ayat 41-nya. Sampai pada ayat yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, sampai kepada ayat itu, ya, Nabi berkata, amsik, cukup. Jadi surat An-Nisa itu jumlah total ayatnya berapa? Saya kurang hafal juga. Makanya saya nyontek aja nih di Al-Quran langsung. Ada 176 ayat. Baru ayat yang ke-41 Nabi minta Ibnu Mas'ud, ya, menghentikan bacaan itu. Amsik, tahan, cukup maksudnya. Ya. Lalu aku menoleh kepada beliau. Fa idza ainaihu tatrifani. Ya, ternyata kedua mata beliau sudah dalam keadaan bercucuran air mata. Ya. Nah, ini ayat yang membuat Nabi SAW menangis. Yaitu ketika Allah mengatakan, nanti engkau Muhammad juga akan menjadi saksi buat mereka. Setiap umat itu akan didatangkan saksi, yaitu Rasul menjadi saksi buat mereka masing-masing. Dan engkau Muhammad juga akan sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu. Ya, maka Nabi menangis. Yang para ulama menyebutkan, qila buka'u sallallahu alaihi wasallam alal mufarritin fi haqqillah azza wajal. Ada yang mengartikan bahwa nangisnya Nabi ini, ya, karena beliau memikirkan adanya umatnya, orang-orang yang meremehkan haknya Allah azza wajal. Ya. Juga ada yang mengatakan nangis Nabi ini karena apa? Karena dia memandang, ya, agungnya ayat yang kandungan dari ayat yang dia bacakan ini, ya, berkenan dengan kejadian nanti di hari kiamat. Atau ada yang mengatakan, ya, buka'u farah, la buka jaza. Ini adalah tangisan bahagia, bukan tangisan sedih. Ya. Karena apa? Li'annahu ta'ala ja'ala ummatu syahada ala sairul umam. Karena nanti umat Muhammad, umat beliau SAW itu akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Ya. Kita dapatkan riwayat, ditanyakan kepada kaumnya Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi bahwa dakwahmu adalah benar? Maka Nabi Nuh berkata, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga juga bisa diartikan tangisnya Nabi ini adalah tangis bahagia. Karena umat beliau, umat Muhammad, kita termasuk di dalamnya, akan menjadi saksi akan benarnya dakwah para nabi dan rasul, bahwa mereka telah berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah, menyampaikan tauhid.
dan menjelaskan kesyirikan, menyampaikan nilai iman dan menjelaskan kekufuran, menyampaikan nilai taat dan menjelaskan amalan-amalan maksiat. Ya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, "Ma baqiya syai'un yaqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada surga, dan tidak ada satu perkara pun yang menjauhkan kalian dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ya, ad-dinu kamil, agama ini sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini merupakan nikmat yang besar. Allah sempurnakan agama kita, ini merupakan nikmat yang besar. Dan umat Muhammad adalah umat yang penuh dengan berkah, karena nabinya berkah. Ya, berapa banyak ya di masa lalu orang-orang berbuat dosa, taubatnya mereka dengan harus membunuh diri mereka dan yang lainnya. Tapi Allah tidak segerakan azab kepada umat Muhammad. Allah undurkan mereka sehingga mereka mau bertobat. Dan amalan mereka yang sedikit Allah berikan berlipat-lipat. Karena Allah punya sifat asyakur, yaitu apa? Melipat gandakan amalan-amalan mereka. Apalagi amalan saum. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya, kullu amali bani adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali saum. Dia untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada bahwa saum itu Allah tidak berikan batasan, ya, ganjarannya berapa? Menunjukkan banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada orang bersaum. Dikarenakan memang Allah menyebutkan untukku, karena memang saum ini adalah amalan yang paling mudah seorang hamba itu untuk ikhlas. Mudah untuk ikhlas. Kalau salat dilihat sama orang lain, ya ancaman riaknya dapat di situ, ada di situ. Mudah riak. Orang baca Quran didengarkan orang lain, bisa muncul riak. Sedekah juga demikian, ada orang menerimanya, terlihat oleh orang lain. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Tapi saum, ya, seringkali orang sulit membedakan ini orang saum atau tidak, kecuali orang yang saumnya ngomong. Ya kan? Ayo makan yuk. Enggak, saya sedang saum. Apalagi kalau saum sunnah itu, susah membedakan dia saum atau tidak. Ya, apalagi dia orang yang tidak kita kenal. Tapi amalan yang lain kita enggak kenal pun bisa terlihat. Orang mudah untuk riya. Ya. Sehingga amalan saum ini adalah amalan yang memang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang istimewa. Amalan mereka Allah berikan amalan dengan pahala-pahala yang sangat besar. Ya. Dan umat Muhammad adalah umat yang terakhir, tapi adalah umat yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ajalana minhum, dan semoga Allah memasukkan kita dalam golongan tersebut. Lalu apa faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Ya, yang pertama, disunnahkannya mendengarkan Al-Quran dari yang lain, dan bolehnya minta orang lain untuk membacakannya kepada kita. Ya, apalagi namanya kalau kita metode talaki, ya di pesantren tahfidz Quran pasti otomatis harus apa? Harus mendengarkan dari guru. Ya, tapi tidak harus berada di pesantren tahfidz. Kita boleh sengaja minta agar ada orang yang membacakan Al-Quran kepada kita. Kita menyimaknya dengan baik, dan itu bisa membuat hati kita menjadi lebih muncul rasa takut kepada Allah, iman menjadi meningkat, gitu. Ada alasan, ya, alasan besar mengapa ini disunnahkan. Karena begini, umumnya orang yang membaca itu lebih fokus kepada ini salah atau benar nih, ya kan? Ketika orang itu baca Quran, nih makhrajnya benar nggak nih, hukumnya salah atau enggak, panjang pendeknya benar nggak, fokusnya ke situ kan? Sulit antara membaca dan tadabbur, kan begitu. Tapi orang yang mendengar, ya, itu bisa lebih mentadabburi ayat yang dia baca. Makanya ya, kita harus semangat belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, kalau nabi atau orang yang paham agama ketika dibacakan Al-Quran
tadabbur dapat, khusyuk meningkat. Kita nggak bisa bahasa Arab, didengar Al-Quran, bawaannya ngantuk. Benar nggak? Makanya ketika tarawih itu imam baca panjang-panjang itu, udah habis berbuka, makanya ngantuk segala macam. Kapan imam selesai? Protes. Kecuali kok imamnya bacanya merdu, ada menikmati kemerduan bacaan imam di situ, terbantu di situ. Tapi tadabburnya mungkin nggak bisa, susah. Kan, mungkin si imamnya menangis, tapi si makmumnya bingung. Gua nangis karena apa? Jadi bacaan apa? Kan begitu, nggak dapat. Makanya dengan kita faham bahasa Arab, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, ini akan memudahkan kita untuk bertadabbur. Pantas kemudian Nabi SAW ketika dibacakan Al-Quran, dia orang Arab, para sahabat orang Arab, langsung kena, langsung ngeklik itu di hatinya tuh. Ya, sehingga pelajari bahasa Arab. Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innah juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agama kalian. Ya. Allah menyebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabyan la'allakum ta'qilun. Ya, Az-Zukhruf ayat yang kedua. Ya, kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Ya, maka mudah bahasa Arab, menguasai bahasa Arab akan memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Maka disitulah ketika kita dibacakan Al-Quran itu pada orang lain, tadabbur lebih cepat. Tapi bukan berarti kita walaupun tidak paham tadabburnya, tidak paham ayatnya, untuk kemudian kita tidak dianjurkan untuk mendengarkan dari orang lain. Kita tetap mendapatkan pahala dari mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Kita tidak bisa batasi mukjizatnya seperti apa. Hanya saja orang yang lebih paham tentu mukjizatnya lebih besar, cahaya lebih banyak. Al-Quran itu cahaya. Nah, besarnya cahaya Al-Quran tergantung dari apa? Dari iman seseorang. Tergantung dari apa? Sedalam apa dia bisa mentadaburinya. Itulah besarnya cahaya Al-Quran bagi seseorang. Ya. Faedah yang berikutnya adalah bolehnya kita meminta kepada orang lain untuk membacakan Al-Quran walaupun orang yang membacakan Al-Quran itu ilmunya lebih rendah daripada kita. Karena ada sebagian orang yang memang diberikan suara yang lebih bagus dalam baca Quran, namun dia memiliki sedikit ilmu. Ada kan orang itu hafal Quran 30 juz, bacanya bagus, suaranya merdu, tapi dia nggak paham tafsirnya. Dia kurang paham definisi ilmu yang lain. Kita boleh minta kepada dia untuk membacakan Al-Quran kepada kita walaupun dari sisi ilmu kadarnya lebih rendah. Seperti Rasul minta kepada Ibnu Mas'ud. Tentu Rasul lebih paham ilmunya tentang agama daripada sahabatnya. Ya. Tapi faedah dari tersebut adalah kita boleh minta bacakan Al-Quran kepada orang yang bersejadi, ya, dari sisi ilmu agamanya mungkin tidak hanya biasa, tetapi suaranya yang bagus, ya, hanya berbagai suara yang bagus, kemudian bacaan juga tartilnya dapat gitu kan. Nah, itu kita minta dia membacakan pada kita, ini juga boleh. Hadis ini juga menunjukkan akan berkahnya Al-Quran, ya, menunjukkan akan berkahnya Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu bermanfaat bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan dapati gunung itu akan hancur berantakan saking takutnya gunung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lalara'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu linnasi la'allahum yatafakkarun." Ya, Allah berikan permisalan kepada manusia agar mereka berpikir bahwa gunung yang begitu kerasnya, begitu tingginya, begitu besarnya, tapi karena saking takutnya kepada Allah ketika Al-Quran itu turun kepada mereka, itu bisa meledak itu. Tapi manusia yang hatinya itu hanya kecil, jantungnya hanya kecil, lembek lagi, tapi tak bergeming ketika Al-Quran itu dibacaan pada mereka, karena kerasnya hati itu bisa lebih keras daripada batu gunung. Ya. Dan qaswatul qulub, ya, sababuhu minha al-ma'asi. Kerasnya hati diantaranya apa? Maksiat, dosa. Itu mengeraskan hati. Ya. Di antara faedah yang lain dari hadis tersebut adalah hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Karena beliau dicinta oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan ayat yang baca, ya, hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat semangat mengkaji Al-Quran, menghafalkannya dan kokoh dengan hafalannya. Karena nggak mungkin Ibnu Mas'ud ketika membacakan Al-Quran pada Rasul pakai mushaf. Kenapa nggak mungkin? Karena mushaf belum ada. Mulai ada kan di masa Utsman. Nabi udah wafat. Berarti apa? Ini maksud itu hafid itu. Rasulullah bacakan, minta dibacakan. Apakah surat An-Nisa itu pilihan Rasul? Bukan. Ini maksud yang memilihnya. Rasulullah hanya minta baca Iqra, ya, alayya. Bacakan untuk Al-Quran. Ini maksud memilihnya An-Nisa. Itu sekali menunjukkan kefakiran Mas'ud dalam memilih ayat, memilih surat untuk Rasul. Menunjukkan mungkinnya hafalan beliau dan juga menunjukkan suara beliau suara yang merdu. Rasul suaranya merdu. Dan Rasul ingin mendengarkan, ya, kemerduan Al-Quran itu dari apa? Dari orang lain. Dan Rasul memilih apa? Ibnu Mas'ud. Karena Rasul tahu Ibnu Mas'ud orang yang pantas beliau mendengarkan Al-Quran tersebut. Saking mungkinnya beliau dengar Al-Qurannya, ya, dan bagusnya bacaan beliau terhadap Al-Quran. Ya, ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, ini ada pengalaman unik, ya, alhamdulillah. Seminggu awal kemarin saya berumroh, ya, gitu kan, dan ketemu teman kita yang udah lama gak ketemu, yang dia sudah tinggal di Madinah 35 tahun. Tinggal di Madinah. Dia menceritakan pengalaman dia. Suatu hari dia sholat di Masjid Quba. Masjid Quba itu kalau kita dari Madinah itu sekitar 15 menit lah, dekat. Itu yang orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan berumroh. Pahalanya seperti pahala umroh gitu. Sholat di Masjid Quba 2 rakaat tersebut. Nah, suatu hari dia bertemu, ya, dia sholat di Masjid Quba. Kemudian dia melihat ada seorang yang pakaiannya biasa saja, ya, tapi nenteng buku, kemudian lagi kumpul bersama keluarganya, ngampar. Jadi biasa orang Arab itu kalau ada masjid, kalau ada halaman mereka ngampar, kemudian makan bareng gitu tuh, itu biasa. Berkenalan, dan ternyata dia cucunya Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu kan pernah dilecehkan oleh para sahabat karena perawakannya kecil, kakinya kecil, gitu. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya kakinya itu diletakkan apa di timbangan, itu cukup untuk apa? Pahalanya untuk seluruh penduduk Madinah. Dan memang keturunan Ibnu Mas'ud itu kecil-kecil. Ditemui di Masjid Quba itu kecil memang. Jadi dia bilang memang kami ini dari keturunan Ibnu Mas'ud ini memang semuanya kecil-kecil kayak kakek kami gitu katanya. Masya Allah itu. Jadi di Madinah itu cucu keluarga sahabat banyak. Tapi mereka nggak pernah paten-tenteng. Saya cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kebun Abu Bakar ini saya masuki itu. Nggak ada itu yang ngaku saya keturunan Nabi gitu. Saya keturunan Ali, saya keturunan Fatimah. Nggak ada. Malu mereka. Kalau nggak ditanya mereka nggak akan jawab. Gitu. Nggak ada kemudian mereka rumah mereka saya ini membuat buku. Saya binanu. Kemudian apa? Membangga-banggakan, nggak ada. Mekah Madinah itu seperti itu, ya. Loh kalau kita, wah sudah, ya kan, seperti itu, jauh, ya, jauh. Nah itu luar biasa. Nah ini unik juga gitu. Ibnu Mas'ud ternyata anak keturunan juga seperti Ibnu Mas'udnya, kecil-kecil gitu perawakannya. Cuman dia nggak ceritakan sekecil apa, ya. Saya nggak bisa berikan contoh kayak siapa di sini, nggak tahu saya, ya. Faedah yang lain dari hadis tersebut adalah bolehnya kita menyuruh orang lain berhenti di ayat tertentu dan mengatakan cukup. Boleh. Misalnya lagi baca, kemudian kita dengarkan, ya, di satu ayat kita bilang, nih cukup nih, gitu ya. Seperti itu boleh. Ya. Demikian dilakukan Rasul SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya Al-Quran itu ditadaburi ayatnya. Allah sebutkan di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab.
kitab Al-Quran ini penuh dengan barokah yang Allah turunkan kepadamu Muhammad, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan barokah. Untuk apa? Untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran itu dapat mengambil pelajaran. Artinya barokah Al-Quran itu tidak akan didapatkan oleh seorang muslim pun sampai dia pada tahapan mentadaburi dan memikirkan kandungan maknanya. Ya. Dia akan sampai pada puncak kebarokan Al-Quran tersebut. Walaupun satu ayatnya saja itu mengandung barokah. Satu hurufnya saja itu mengandung barokah. Yang kata Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud juga, ya, dan riwayat Abu Daud juga At-Tirmidzi, Nabi berkata, "Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu lakum alif lam min harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berlipat hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka tatkala seseorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Kebayang bila seseorang menghatamkan Al-Quran dan dia khatamkan bulan Ramadan dan dilakukan berkali-kali. Udah gak kehitung pahalanya sebanyak apa. Ya, dan para ulama itu ya Rasulullah SAW itu menghatam Al-Quran bulan Ramadan, dan di penghujung kematian dia menghatamkan 2 kali dan disetorkan kepada Jibril. Ya, kemudian Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran itu 1 hari 1 kali. Jadi kalau hari itu 30, dia 30 kali khatam. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam 1 hari. Imam Syafi'i. Ya, 1 hari 2 kali. Kalau hari itu 30, maka dia 60 kali khatam. Ya. Kita bulan Ramadan khatamnya kalau mau. Ya. Dan khatam itu tidak dengan giliran. Ini 1 juz, nanti ini yang juz kedua sama ini, nanti 30 orang 30 khatam. Itu enggak ada namanya khatam kolektif. Khatam itu pribadi-pribadi. Ya. Pribadi-pribadi. Jadi enggak bisa 30 orang hari ini baca 1 juz yang ini, besok 1 juz sama yang lain, nanti 30 hari selesai. Itu bukan khatam itu. Tidak ada khatam kolektif. Ya. Khatam itu adalah menghatamkan sendiri-sendiri. Udah baru namanya khatam. Kalau tadi namanya ngaji bareng. Ngaji bareng, bukan khatam bareng. Belum khatam, orang pribadinya enggak khatam. Ya, kita nggak mendapatkan dalil ya bahwa dengan bergilir itu 30 juz dengan gilir orang berarti dengan khatam. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya kan? Maka khatam kan sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kumpul saling tadarus, boleh, enggak apa-apa. Ya. Mengajarkan bacaan supaya bacaannya benar itu enggak masalah. Ya, tapi meniatkan nih khatam dengan kita bergiliran, maka ini tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Ya, seperti itu. Faedah yang terakhir dari hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendengarkan ayat Al-Qur'an sampai meneteskan air matanya. Ya. Tentu tangisannya yang sudah kita sampaikan tadi jangan sampai dengan teriak, mengeraskan suara, ya. Demikianlah keadaan para ulama. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya berkata, "Wa hadhi ahwal ulama yabkun ya wala yas'aqun wa yas'aluna wala yusihun wa yanhazuna wala yatamutuna." Inilah keadaan para ulama. Mereka menangis namun tidak memekikkan, meneriakkan suaranya. Mereka meminta kepada Allah, memohon, namun tidak dengan berteriak ketika berdoanya. Mereka juga bisa sedih, namun tidak memperlihatkan kesedihannya.
Ya, ini keadaan para ulama. Nah, takut kepada Allah, menangis saat membaca Al-Quran adalah sifat terpuji. Ya, ada sifat terpuji. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masani taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Ya, yang serupa kualitas ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Yang karenanya ya orang-orang itu bergemetar. Ya, kulit mereka karena takut kepada Robnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, dengan menangis karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tangisan-tangisan dari mata-mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Hadis sahih Muslim bersabda, ainani lan tamassumahan nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yaitu misalnya seseorang dia mendengarkan Al-Quran, kemudian di sana menceritakan tentang neraka, nangis. Saking takutnya dia dengan neraka. Ceritakan dengan surga, dia nangis. Ya, karena khawatir dia tidak bisa menjadi penghuninya, karena dia mengingat amal yang masih sedikit, dosa yang masih banyak. Ya, kualitas ikhlasannya yang masih jauh, dia khawatir dia tidak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang selalu melek karena menjaga keamanan di teritorial wilayah kaum muslimin. Menjaga perbatasan, menjaga keamanan, ya, maka mata selalu melek, ya. Ini mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Oleh karenanya, ya, jadikan mata kita ini mata yang mudah menangis karena mendengarkan ayat Al-Quran ketika dibacakan, dan yakinlah kita, Allah menjamin bahwa bila itu lahir dari keimanan, maka iman akan bertambah ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, dan juga pahala juga akan meningkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Syekh Muhammad Utsaimin dalam kitab As-Shalihin ketika menjelaskan hal tersebut, dia menutup dengan perkataan beliau, nas'alullaha ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil Qur'an alladzina ya'maluna zahiran wa batinan wa yamutuna alaihi wa yuhyuna alaihi. Ya, kami berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya menjadikanku dan kalian sebagai ahli Quran yang mengamalkannya lahir dan batin, mati sebagai ahlinya, dan dibangkitkan, dihidupkan sebagai ahli Quran. Ya, nasallallahu ajalana min ahli Quran. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai Al-Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, membacanya, memikirkannya, membaca tafsirnya, mentadaburinya, menyebarkannya, mendakwahkannya. Ya, dan insya Allah ya, besok pagi kita akan lihat bagaimana contoh sahabat teladan Mus'ab bin Umair berdakwah melalui Al-Quran. Ya, insya Allah besok pagi. Makanya saya ambil contoh, ya, sosok sahabat Mus'ab bin Umair, yaitu delegasi Rasul pertama di kota Madinah dari Mekah. Dan kita akan berkenal dengan beliau, bagaimana sosok itu dan bagaimana sepak terjang beliau berdakwah melalui Al-Quranul Karim. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita dekat Al-Quran
dengan berbagai macam sudut pandang tentunya ya. Dan saya mengambil contoh, mengambil kajian-kajian masih berhubungan Al-Quran, tapi mungkin serba-serbi Al-Quran lah seperti itu. Ada beberapa tafsir yang kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Baik, bari jamaah, kalau ada yang mau bertanya di masjid silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Fadl, Pak Dini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niyaha meratap ya. Iya baik. Iya. Iya baik. Apakah menangis karena kehilangan seorang kita cintai itu sama dengan meratap? Jawabannya tidak. Ya, meratap dilarang. Berarti menangislah kita, tapi jangan sampai meratap. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Meratap tentu ya seseorang itu dengan suara yang tinggi juga ya, kemudian menggambarkan diiringi dengan kata-kata kalau meratap itu. Jadi meratap itu menangis diiringi dengan kata-kata gitu, seperti itu. Menggambarkan ya mungkin ketidakriduannya akan orang yang ditinggalkan. Ya sambil nangis sambil, oh bapak kenapa bapak mati, oh mak kenapa mak mati, oh sayangku kenapa. Itu meratap itu. Nah, itu nggak boleh. Yang dibolehkan nangis. Nah kalau meratap biasanya nangisnya dengan plus ucapan. Apakah meratap berbahaya? Ya jawabannya berbahaya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya yu'adzabul mayit, ya mayit itu diadab karena ratapan orang yang hidupnya. Ya, maka kita ingatkan kepada misalnya bapak kita meninggal, kita ingatkan ibu kita, kakak kita, adik kita, jangan meratap, nangis boleh. Jangan sampai kita bersenandung disertai dengan senandung-senandungan, ya seperti itu. Ditambah mungkin dengan pukulan, menarik rambut segala macam, jangan. Karena apa? Orang tua itu bisa diadab akibat ratapan ini. Ya, seperti itu. Kecuali kalau orang tuanya sudah ingatin di ketika hidupnya. Nanti kalau saya meninggal, jangan sampai diratapi. Dia sudah dakwah keluarganya, tapi keluarganya mungkin masih ada yang bandel, ya dia tidak. Ini bila keluarganya yang meninggal tadi tidak mengingatkan, ya keluarga masih hidup. Waktu dia masih hidup, jangan sampai nanti meratap. Belum dia dakwahkan, ya. Tapi kalau sudah dia dakwahkan, insya Allah ya tidak apa-apa. Ya, oleh karenanya mumpung kita masih hidup, kita ingatkan kepada keluarga kita kalau kita mati itu jangan sampai meratap. Nangis boleh, boleh. Allah alam bisawab. Ya, ini sekitar 5 menit lagi kita atau 10 menit lagi kita akan adzan. Saya kira mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang dicintai dan ridhoi, menerima semua amalan kita dan mengampuni dosa kita dan mengampuni semua orang yang kita cintai, mengumpulkan kita dan mereka di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.